Halo Supradi, selamat datang di konten awam. Konten yang akan membahas segala sesuatu dari sudut pandang awam. Nah, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini atau baru menonton video ini, perkenalkan nama saya Ricky, orang biasa Pak, dan merupakan bagian dari masyarakat awam itu sendiri. Dan ya, untuk demi perkembangan channel ini, dukungan kalian dalam bentuk subscribe itu sangat-sangat membantu. Jadi jangan lupa bantu subscribe, Pak. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat awam pada umumnya, mungkin kita untuk kali ini topiknya cukup sederhana saja. Kita fokus ke apa sih sebenarnya awam itu, pengertiannya apa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, awam itu bisa diartikan sebagai biasa atau kebanyakan atau juga pada umumnya. Nah, bila disandingkan dengan kata orang, nah itu bisa diartikan orang biasa, orang pada umumnya, atau orang kebanyakan. Nah, cuma kalau di masyarakat umum, masyarakat kita yang pada keseharian, orang awam ini lebih condong diartikan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan gampang dibodoh-bodohin. Apakah memang seperti itu? Mungkin sepertinya hampir bisa dikatakan iya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu bisa kita lihat di beberapa kategori awam ini. Jadi, setelah saya pelajari lebih lanjut tentang awam ini, secara konsep literasi kita bisa bagi dalam 3 kategori. Yang pertama kategori awam spesifik, yang kedua awam informatif, dan awam pasif. Nah, kita bahas ke kategori pertama, awam spesifik. Nah, awam spesifik ini bisa diartikan seperti orang yang mempunyai kepakaran atau pengetahuan yang ahli di satu bidang tertentu, tetapi dia mungkin bisa jadi tidak memiliki keahlian di bidang yang lain. Nah, kategori awam yang seperti ini itu biasa di orang-orang yang profesional seperti dokter ataupun guru ataupun ya yang mempunyai pekerjaan profesional seperti itu ya. Nah, mereka bisa dibilang mereka mempunyai keahlian di bidang yang mereka tekuni. Cuma mereka mungkin tidak punya keahlian di bidang yang lain. Contoh misalnya seorang dokter bedah, mungkin kalau untuk urusan bedah pasien, untuk menangani pasien, mereka sangat-sangat ahli. Memang mereka teruji seperti itu. Nah, cuma mungkin seorang dokter ahli bedah ini mungkin tidak paham soal contoh berkebun, Pak. Seperti itu. Jadi dia bisa ahli di soal pembedahan tapi mungkin tidak ahli di bidang berkebun. Nah, itu contoh untuk kategori awam spesifik. Nah, kita masuk ke kategori awam yang informatif, Pak. Nah, awam informatif ini bedanya ini orang yang tidak mengetahui apa ya, seperti pengetahuan tertentu seperti itu. Jadi seseorang yang tidak mengetahui pengetahuan tertentu, tetapi orang ini mau belajar. Jadi contoh saya deh, saya tidak begitu paham nih cara membuat konten YouTube yang baik dan benar. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengetahui? Saya mulai belajar seperti itu. Jadi ketidakahlian saya di bidang konten media sosial, saya mulai mempelajari sedikit demi sedikit, sehingga saya mulai bisa membuat video, contohnya video monolog di YouTube seperti ini. Nah, itu sebagai contoh di kategori awam informatif. Nah, awam informatif ini, Pak, yang membedakan dengan awam yang lain, dia lebih aktif untuk mencari tahu. Jadi minimal kita tidak gampang langsung percaya apa informasi yang ada di dunia digital saat ini. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke kategori awam pasif. Nah, kategori awam pasif ini bisa diartikan orang yang tidak mengetahui pengetahuan tertentu, tetapi mereka sama sekali tidak punya niatan untuk mencari tahu. Nah, cuma permasalahannya kategori awam pasif ini mereka ketika mendapatkan informasi tertentu, mereka sudah tidak mau lagi mencari lagi apakah informasi ini benar atau salah. Nah, kategori awam pasif ini biasanya bisa kita temui di orang-orang yang awam pada umumnya ya, sepertinya. Contoh, misalnya sudah tahu soal ada berita nih, ada berita yang muncul beredar di media sosial. Nah, terkadang masyarakat kita pada umumnya itu tidak meng-cross-check kembali, Pak, atau mencari tahu informasi itu betul atau tidak gitu. Terkadang hal ini juga yang menjadi dalam tanda kutip masyarakat kita gampang menjadi korban hoax. Nah, lalu lebih dalam lagi kita bisa lihat kategori awam pasif ini pada masyarakat ataupun orang-orang yang fanatik. Nah, mereka biasanya ketika mereka sudah mendapatkan satu informasi dari otoritas yang mereka yakini bahwa itulah kebenarannya, biasanya mereka tidak mau lagi terima dari siapapun. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk memberikan masukan ataupun saran kepada mereka, biasanya mereka tidak mau lagi terima, Pak. Itu yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Oke, nah saya pun sebenarnya bagian dari masyarakat awam ini. Bisa diartikan saya banyak tidak tahu soal yang misalnya hal-hal tertentu, Pak. Contoh tadi konten YouTube ataupun hal-hal yang di luar pekerjaan saya. Tetapi saya berusaha untuk belajar keluar dari keadaan awam saya, sehingga yang ada di pikiran saya saat ini, bagaimana Pak caranya agar saya keluar tidak selamanya terkekang oleh keadaan awam saya. Nah, kita masuk ke sesi solusi apa yang akan kita ambil atau yang saya ambil. Solusi yang saya ambil saat ini adalah pertama, tentunya di dunia digital yang saat ini penuh informasi, pertama adalah pemikiran yang kritis. Jadi tidak selalu percaya ketika kita terima satu informasi yang beredar di dunia digital. Jadi kita harus mencari beberapa sumber agar kita bisa yakin informasi ini valid atau tidak dan bisa kita ambil. Nah, langkah kedua yang saya lakukan adalah agar informasi yang saya dapatkan itu melekat di pemikiran saya akan lakukan yang saya lakukan sekarang, Pak, adalah menjadi seorang pencerita. Kenapa bercerita? Jadi ketika saya bercerita sesuatu, saya akan mulai mencari sumber informasi. Apa yang ingin saya ceritakan? Minimal saya mencari artikel ataupun mencari video-video tertentu yang ada di media sosial yang menambah pengetahuan saya sedikit demi sedikit. Walaupun saya mungkin tidak sampai membaca jurnal-jurnal ilmiah ataupun jurnal yang terlalu berat, tetapi minimal untuk diri saya sendiri, langkah ini sangat efektif, Pak. Sangat-sangat efektif karena sehingga konten inilah buktinya saya bisa melakukan perbaikan ke diri saya sendiri. Jadi bagi saya, kita tidak perlu menjadi seorang kepakaran ataupun seorang ahli yang di bidang tertentu yang sangat-sangat hebat, ataupun menjadi seorang YouTuber yang dengan subscriber yang banyak, terlalu besar dulu. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil dulu nih, Pak, untuk memperbaiki keadaan awam kita sendiri. Nah, apa yang saya lakukan tentunya bisa kalian lakukan juga. Jadi saya berharap dengan video ini langkah yang saya ambil ini bisa menjadi manfaat bagi kalian yang mungkin mencari solusi bagaimana sih caranya perlahan-lahan keluar dari keadaan awam kita. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini. Mungkin kita akan bahas pembahasan yang lebih lanjut lagi di video-video berikutnya. Jika ada cerita ataupun tambahan, kalian bisa
tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.